Ibadah hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Umat yang terkasih, orang percaya seringkali identik dengan orang beriman. Sebuah pertanyaan bagi kita semua, apakah iman kita dapat dilihat oleh sesama? Bapak Ibu, beriman sangatlah mudah saat kita dapat melihat dengan mata jasmani. Namun beriman dalam pengharapan yang tidak terlihat oleh mata jasmani tentu tidak mudah. Tema ibadah kita hari ini, Dialah Allah yang hidup. Sangat mudah disaksikan saat kita telah melihat karyanya. Namun begitu sulit dipahami saat jalan di hadapan kita tampak gelap, suram, penuh ketidakpastian. Sebagai umat percaya, kita seharusnya bukanlah umat yang percaya hanya karena melihat, namun karena iman yang hidup dalam hati kita. Mari dengan segala kerendahan hati kita mengakui di hadapan Tuhan setiap kesalahan yang kita perbuat. Mari kita berdoa secara pribadi. Bapa dalam surga, ampunilah kami yang seringkali memaksakan kehendak kami dalam rencana-Mu. Dalam tindakan kami mengingkari Engkau Allah yang hidup. Kami mengatur Engkau, layaknya kami yang lebih tahu. Ampuni kami ya Allah. Kiranya Roh Kudus memampukan kami agar kami bisa mempersaksikan kehadiran-Mu sebagai Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami undang umat untuk berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosa-dosa yang kita perbuat, yakinlah bahwa dengan kemurahan Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Kini terimalah berita anugerah yang diambil dari Yehezkiel 11 ayat 19. Demikian. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus
engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Karena Allah telah mengampuni kita melalui pengorbanan putranya, marilah kita juga berdamai dengan sesama kita. Salam damai bagi kita semua. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, 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 ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Segenap kekhawatiranmu serahkan kepadanya. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, 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 ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Air mata pahit pedih, Yesus tahu benar. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, 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 ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita akan menyaksikan persembahan pujian melalui angklung. Terima kasih.
majelis dan para pengerja. Pada kesempatan hari ini kami diberikan kesempatan untuk menyaksikan kebesaran Tuhan dalam pelayanan kami di Panti Asuhan Putra Maranatha Bandung. Perkenalkan, nama saya Andreas Kasmu, pimpinan Panti Asuhan Putra Maranatha Bandung. Saat ini kami bersama-sama dengan anak-anak kami ingin mempersembahkan puji-pujian dengan musik angklung. Dan kami berterima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Biarlah puji-pujian ini akan membesarkan nama Tuhan. Dan kami berterima kasih kalau kami boleh ada di tempat ini. Kami ada di Panti Asuhan berjumlah 55 anak. Dan itulah kegiatan-kegiatan kami di Panti Asuhan Putra Maranatha. Dan musik angklung adalah menjadi kebanggaan kita semua di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Terus terang saya bukan orang Jawa Barat, tetapi saya mencintai Tuhan, saya mencintai budaya Bandung, dan inilah kami bersama dengan putra-putri atau anak-anak kami Panti Asuhan akan memuji Tuhan di dalam pelayanan musik angklung. Tuhan kiranya memberkati kita, dan terima kasih untuk semuanya, dan terima kasih untuk semua Bapak Gembala dan juga majelis dan semua jemaat Tuhan yang pada saat ini hadir untuk bersama-sama memuji Tuhan. Terima kasih, inilah persembahan kami. Tuhan memberkati kita. Amin.
Bapak Ibu kalau duduk di sebelah saya kayak pintu masuk bioskop, surround all around you. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami, anak-anak kami dari Panti Asuhan Balai Keselamatan Maranatha yang juga beribadah bersama-sama. Dan kami boleh merasakan kehangatan dan sukacita dalam persekutuan umat Tuhan hari ini. Dan kami menyambut, membuka kehidupan, membuka diri kami untuk menerima firman Tuhan. Firman Allah yang mencipta dan firman Allah yang mengadakan. Firman Allah yang menata dan mengatur kehidupan. Bukan untuk diri kami sendiri saja, tetapi untuk sebanyak orang yang Engkau mampu jangkau, sebatas di mana kami juga kadang tidak bisa secara keterbatasan kami. Dan kiranya Tuhan juga yang menolong dengan Roh Kudus Tuhan, agar pemberitaan firman-Mu ini boleh menjadi kegembiraan bagi kami semua. Firman Allah yang mengena, menyentuh hati, mendidik, mengajar, tetapi juga firman Allah yang menuntun kami pada jalan Tuhan. Kami hanya berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan. Ambil dari Ayub 19 ayat 23 sampai dengan 27. Kiranya perkataanku ditulis dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu, penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita mendaraskan Mazmur tanggapan yang diambil dari Mazmur 17 ayat 1 sampai 9. Dengarkanlah ya Tuhan perkaraku yang benar, perhatikanlah seruanku serta doaku. Kita nyanyikan bersama-sama. Dengarkan ucapkan, ku telah menjaga tiap perbuatanku. Aku pun menghindari tindakan kekerasan, langkahku tetap mengikut jejakmu Tuhan. Dengarkan
berikanlah telingamu kepada aku, tunjukkanlah padaku kasih setiamu Tuhan, penyelamat orang yang berlindung padamu. Pelihara diriku seperti biji matamu, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu, dari orang yang fasik yang menindas diriku, dari musuh nyawaku yang mengepung aku. Dengarkanlah ya Tuhan perkaraku yang benar, perhatikanlah seruanku serta doaku. Perhatikanlah seruanku serta doaku. Bacaan kedua diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat yang pertama sampai dengan kelima, dilanjutkan ayat yang ke-13 sampai ke-17. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal ini telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Ayat yang ke-13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kristus diambil dari Lukas, diambil dari Lukas pasal 20 ayat 27 sampai ayat yang ke-38. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dan istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, lalu
Selasa kami